Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Angkatan 4, Kelompok 1, Kelompok Kecil 2 akan mempresentasikan terkait kode dan etik PNS dalam literasi digital, khususnya digital safety dan digital skill. Untuk anggotanya ada Arman Abdurrahman, Aulia Azahra, Dina Rofianti, Doni Haris Zakaria, dan saya sendiri Fadila Fitri Damayanti. Untuk materi pembahasannya sendiri, yang pertama ada kode etik PNS, yaitu landasan nilai dan perilaku aparatur sipil negara. Yang kedua ada literasi digital, yaitu kemampuan dasar di era transformasi digital. Yang ketiga ada digital safety, yaitu keamanan data, privasi, dan perlindungan identitas digital. Yang keempat ada digital skill, yaitu kompetensi digital untuk pelayanan publik modern. Dan yang kelima yaitu implementasi, yaitu penerapan etika digital dalam tugas PNS sehari-hari. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Pak Arman. Baik, sehingga prinsip dasar pada etik PNS berdasarkan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021. Di mana pada etik PNS ini merupakan pedoman sikap dan perilaku dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik. Prinsip dasarnya meliputi integritas, profesionalisme, akuntabilitas, serta netralitas. Pertama, integritas. Integritas itu merupakan konsistensi antara pikiran, ucapan, dan tindakan dalam menjalankan tugas negara. Lalu ada profesionalisme, yaitu melaksanakan tugas dengan kompetensi tinggi, efektif, dan efisien. Tiga, ada akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan kepada publik. Dan terakhir ada netralitas, yakni bebas dari pengaruh politik praktis dalam pelayanan publik. Contoh pada etik PNS ini tadi yang kita sebutkan seperti jujur dan bertanggung jawab, dan disiplin, netral dan tidak memihak, jaga kehormatan negara, serta taat dengan peraturan perundang-undangan. Lanjut, ada literasi digital. Literasi digital ini adalah kemampuan seseorang dalam memahami, menggunakan digital secara bijak, dan bertanggung jawab. Tidak sekadar bisa menggunakan alat, tapi juga mampu mencari informasi, menjaga etika komunikasi, dan melindungi data pribadi di dunia digital. Ada literasi digital, yakni digital ethics, digital safety, digital first, serta digital skill. Pertama, kita bahas digital ethics ya. Ini adalah kemampuan menyadari dan menerapkan nilai etika, norma, dan perilaku yang di dalam digital. Dan juga digital safety, yaitu kemampuan mengenali, menerapkan, dan meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada digital culture, yaitu mengenal, memahami, dan melakukan perusahaan di ruang digital berbasis nilai Pancasila. Yang terakhir digital skill, adalah kemampuan menggunakan perangkat keras dan sistem operasional digital secara efektif untuk Selanjutnya ada digital safety. Dalam konteks PNS, cakupan digital safety menjadi jauh lebih luas karena melibatkan tanggung jawab terhadap keamanan data pemerintah dan informasi pribadi jutaan warga negara yang dipercayakan kepada institusi negara. Berikut salah satu ancaman digital bagi PNS. Yang pertama ada phishing. Phishing itu pelaku menyamar sebagai entitas terpercaya seperti instansi pemerintah, bank, atau rekan kerja untuk mengelabui korban agar menyerahkan informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, nomor rekening, atau kode OTP. Yang kedua ada kebocoran data, yaitu penyebaran data sensitif pemerintah atau warga tanpa otorisasi melalui kelalaian atau serangan cyber.
Dalam konteks pemerintahan, kebocoran data dapat berupa bocornya data kependudukan, informasi perpajakan, data kesehatan, atau dokumen kebijakan yang belum dipublikasikan. Yang ketiga ada pencurian identitas, yakni penyalahgunaan identitas digital PNS untuk akses ilegal ke sistem dan pelayanan publik. Yang keempat ada malware dan ransomware, yaitu perangkat lunak berbahaya yang mengenkripsi data pemerintah dan meminta tebusan. Jenis-jenis malware yang umum menyerang lingkungan pemerintah meliputi virus, spyware, dan adware. Selanjutnya ada praktik keamanan digital bagi PNS. Yang pertama, menggunakan kata sandi kuat minimal 12 karakter, kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol, dan aktifkan autentikasi 2 faktor. Yang kedua, jangan membagikan akun, kata sandi, atau OTP kepada siapapun termasuk rekan kerja atau atasan. Yang ketiga, verifikasi keaslian email sebelum mengklik tautan atau membuka lampiran, terutama yang mengatasnamakan instansi. Yang keempat, enkripsi data rahasia atau sensitif sebelum mengirim melalui email atau media digital lainnya. Yang kelima, melakukan pembaruan sistem operasi dan antivirus secara rutin pada perangkat kerja. Yang keenam, menghindari menggunakan Wi-Fi publik tanpa VPN untuk mengakses sistem atau aplikasi pemerintah. Selanjutnya, digital skill. Digital skill mencakup 4 kompetensi utama yang perlu dikuasai setiap ASN di era digital. Yang pertama, penggunaan aplikasi pemerintah seperti MyASN, Srikandi, Sisbinkar, dan Star ASN. Kemudian, komunikasi digital efektif, yaitu email profesional dan etiket daring, lalu video conference dan kolaborasi daring, lalu media sosial instansi pemerintah, dan penyajian data dan infografis. Yang ketiga, keamanan dan privasi data. Ini sangat kritis. Setiap ASN memegang data publik sehingga wajib memahami pengamanan akun kata sandi kuat atau UFA, lalu cara backup data, lalu identifikasi konten hoax, lalu pelaporan insiden cyber. Yang keempat, literasi informasi digital. ASN harus bisa memilah informasi yang benar, mengevaluasi sumber, lalu mengelola dokumen digital, dan open data dan transparansi. Selanjutnya, tingkatan kecakapan digital. Kami membaginya menjadi 3 kategori. Yang pertama dasar, kedua menengah, yang terakhir mahir. Kategori dasar yaitu menggunakan perangkat digital, internet, email, dan aplikasi standar kantor secara mandiri, seperti mengetik dan mengolah file, lalu email dan kalender digital, penggunaan browsing dan pencarian data, lalu penggunaan aplikasi atau Word atau Excel. Lalu menengah yaitu mengoptimalkan alat digital untuk meningkatkan produktivitas dan berkolaborasi lintas unit kerja, seperti sistem informasi pemerintah, lalu analisis data sederhana, presentasi digital, dan keamanan digital dasar. Terakhir yaitu kategori mahir, di mana memanfaatkan teknologi lanjutan dan mendorong inovasi pelayanan publik berbasis digital, misalnya visualisasi dan analitik data, lalu otomasi proses kerja, pengembangan e-service, dan manajemen keamanan cyber. Baik, untuk terkait etika PNS di ruang digital, di era sekarang aktivitas kita itu tidak hanya di dunia nyata. Terkait hal itu, kita juga di sini beraktivitas di dunia digital, termasuk media sosial, email, dan juga platform komunikasi lainnya. Di bagian kiri itu ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh PNS di ruang digital. Yang pertama, menggunakan akun resmi instansi untuk berkomunikasi secara formal. Ini penting agar komunikasi kita tetap profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, menyebar informasi hanya dari sumber yang terpercaya dan sudah terverifikasi. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi yang belum jelas terkait kebenarannya. Dan juga yang ketiga ini menghormati privasi data masyarakat dan juga rekan kerja. Data pribadi itu merupakan suatu hal yang sangat sensitif, jadi harus dijaga dengan baik. Kemudian yang keempat, menyampaikan informasi kebijakan dengan bahasa yang sopan.
cara kita berkomunikasi mencerminkan institusi kita itu seperti apa di mata masyarakat. Kemudian yang terakhir, jika menemukan hoaks ataupun misinformasi di ruang digital, segera laporkan kepada atasan, jangan didiamkan ataupun malah kita ikut dalam penyebaran hoaks tersebut. Kemudian yang di sebelah kanan itu ada beberapa hal yang harus kita jauhi ataupun dilarang untuk PNS dilakukan di ruang digital. Yang pertama itu menyebarkan hoaks, fitnah, ataupun ujaran kebencian. Ini tidak hanya melanggar etika, melainkan juga kita melanggar dan bisa berdampak hukum kepada instansi dan juga kita sendiri. Kemudian yang kedua, membocorkan dokumen rahasia negara di media sosial. Ini sangat serius dan berbahaya sekali untuk instansi tersebut ataupun untuk nama baik negara kita di masyarakat. Kemudian yang ketiga, menggunakan fasilitas IT kantor untuk keperluan pribadi secara berlebihan. Sebaiknya PNS itu menggunakan fasilitas kantor itu sesuai dengan fungsi dan kebutuhan kerja. Kemudian yang keempat, memberikan komentar negatif terhadap kebijakan pemerintah di media sosial. Sebagai PNS, kita harus menjaga netralitas dan juga profesionalisme kita di setiap langkah kerja kita. Kemudian yang terakhir, mengakses atau menyebarkan konten terlarang. Ini jelas melanggar aturan dan juga etika kita sebagai PNS. Intinya kita sebagai PNS harus bijak, profesional, dan bertanggung jawab dalam menggunakan ruang digital. Karena apa? Apa yang kita lakukan di dunia digital juga mencerminkan integritas kita sebagai aparatur sipil negara di mata masyarakat. Kemudian untuk implementasi dan penutupnya, yang pertama itu bisa dilakukan terkait dengan edukasi keberlanjutan. Kita perlu terus meningkatkan literasi digital dengan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh beberapa organisasi seperti BKN, LAN, maupun Kementerian Komunikasi dan Digital secara berkala. Karena perkembangan digital itu sangatlah cepat, jadi kita juga harus terus belajar, mengikuti dan beradaptasi mengikuti perubahan. Kemudian verifikasi sebelum menyebarkan. Pastikan setiap informasi yang kita bagikan itu sudah benar dan tervalidasi, terutama yang berkaitan dengan kebijakan publik. Jangan sampai kita sebagai PNS justru memberikan atau menjadi sumber penyebaran informasi yang tidak benar. Kemudian yang ketiga, menerapkan etika digital dalam setiap aktivitas. Jadikan kode etik ASN sebagai kompas dalam berkomunikasi dan bertindak di ruang digital. Artinya bukan hanya tahu terkait dengan aturannya, tetapi benar-benar kita lakukan dan kita praktikkan di ruang digital. Kemudian yang keempat, kolaborasi digital. Memanfaatkan berbagai platform digital untuk meningkatkan koordinasi antara instansi dan juga kualitas pelayanan publik. Dengan kolaborasi yang baik ini, pekerjaan bisa menjadi lebih efektif dan juga efisien. Kemudian yang kelima itu keamanan aset digital. Data pemerintah dan data masyarakat harus kita lindungi dengan baik. Dengan juga seperti praktek keamanan cyber yang konsisten. Ini bukan hanya tanggung jawab tim IT yang menjaga server atau lain sebagainya, tapi ini juga tanggung jawab kita semua yang menggunakan aplikasi atau platform tersebut sama bekerja. Kemudian yang terakhir, evaluasi dan pelaporan. Setiap insiden atau insiden keamanan atau pelanggaran etika yang dilakukan oleh PNS itu sendiri atau yang terjadi di ruang digital perlu dilaporkan dan dievaluasi secara berkala kepada pimpinan. Tujuannya agar kita bisa terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas penerapan etika digital. Sebagai penutup, etika digital bukan hanya aturan, tetapi juga bagian dari integritas kita sebagai ASN. Dengan menerapkan etika digital secara konsisten, kita tidak hanya menjaga diri kita sendiri, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap instansi yang kita ataupun instansi kita ataupun pemerintah di mata publik. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.